Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, kaifa halukum ayyuhat talabah? Baik, musta'idun di al-muhadarah hadhihi al-laila. Baik. Mazal fihi saut, ya. Mazala nasma' sautan. Man yatakallam? Yataqaddam huna. Alladhi yatakallam yurid an yakuna muhadiran fal yakuna amam huna. Isa al-waraq. Man ahad minkum? Tayyib, la yurid, idan uskut, ya. Uskutu wa la tatakallamu wasma'u. Idan ana mutakallim, antum mustami'. Idan ana mutakallim, antum mutakallim, man yasma'. La faidah fiha. Sahih? Tayyib, jadi jangan bicara, jangan ngobrol, ya. Kalau ustaz bicara, antum bicara, yang dengerin siapa? Nggak ada. Terus manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Maka yang bicara ngobrol nanti maju ke depan aja, ya, gantiin ustaz. Mau? Nggak ada kan? Tayyib, isma'u, insyaallah sanuwasil wa naqra ma tawaqqafna qira'ata kitab Nudzah fil Aqidah, ya. Tapi para santri yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan atau muhadarah malam hari ini, yaitu kitab akidah dari Nudzah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita akan baca bab berikutnya. Kalau antum masih ada lembarnya silakan dibuka, ya. Itu di halaman 5. Kita akan belajar tentang ad-dinul islami, ya, judulnya ad-dinul islami. Kita akan belajar tentang ad-din. Din itu agama. Al-islami artinya Islam. Kita akan sedikit membaca tentang agama Islam yang sekarang kita memeluknya, kita beragama di atasnya. Semuanya agamanya Islam di sini. Ada yang bukan Muslim? Nggak ada, ya. La fadla ajamiyun wala arabiyun illa bi Islam. Tidak ada keutamaan Arab, Cina ataupun Indonesia sekalipun kecuali kalau dia beragama Islam. Nggak ada keutamaan hitam putih sipit belok kecuali yang bertakwa. Untuk apa ganteng, untuk apa putih, untuk apa mancung, tapi nggak bertakwa, ya. Lebih baik hitam tapi manis dan bertakwa, ya. Tapi dia beriman kepada Allah daripada putih-putih cuman kurang bertakwa. Baik. Para santri yang dirahmati Allah, di sini ditulis, mungkin kalian bisa lihat, kalau nggak ada ya dengarkan baik-baik, ya. Kata Syekh, ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh, agama Islam dia adalah agama yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mengutus dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita SAW diutus membawa agama Islam, ya. Bahkan semua agama selain Nabi kita SAW itu agamanya Islam. Iya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
ajarannya adalah Islam. Ya, akidahnya sama. Ya, yang berbeda tata cara ibadah dan syariatnya. Namun akidahnya satu. Ya. Kemudian kata Syekh, wa khatamallahu bihi adyan. Islam ini yang pertama adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Yang kedua kata Syekh, Allah menutup dengannya agama-agama yang lain. Allah menutup agama-agama dengan berakhirnya diutus Nabi kita SAW dengan membawa agama Islam. Ya. Wa khatama bihi al-adyan. Sebelum agama Islam ada ajaran Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihissalam, Nasara. Ya. Sebelumnya ada umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Ya. Dan ketika Allah mengutus Islam, berarti agama-agama yang sebelumnya sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi, sudah diganti dengan agama Islam. Maka wajib agama-agama selain Islam itu ikut Nabi kita SAW, dan wajib beriman. Kalau nggak mau beriman dan nggak masuk Islam, konsekuensinya agamanya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, nanti kita baca dalilnya di sini. Ya. Maka sangat merugi sekali kalau di dunianya nggak meluk Islam. Maka sangat beruntung sekali kita yang beragama Islam. Alhamdulillah, syukur kita lahir dalam keadaan muslim. Ya, ada nggak sini lahir dalam keadaan bukan muslim? Terus mu'alaf, ya, ada? Nggak ada. Alhamdulillah, nggak apa-apa juga, nggak usah malu. Syukur, masuk Islam, selamat berarti, berarti dia, sudah meluk agama Islam, mu'alaf itu jangan dikucilkan, Nah, karena dia sudah selamat dari agama sebelumnya menuju agama Islam. Nah, yang khawatir adalah orang-orang yang nggak mau memeluk agama Islam. Sebesar apapun amal ketaatannya di dunia, sebesar apapun infaknya yang diinfakkan untuk menolong manusia lain, serajin apapun ketaatannya dia beribadah, kalau bukan agama Islam diterima nggak ibadahnya? Enggak, ya. Sepintar apapun kalian belajar di Hunafa, sampai ranking 1, juara umum, paling pintar nilainya, mumtaz 100 semua. Tapi ketika wisuda bagi rapot namanya nggak ada. Lah, saya kan masuk kelas setiap hari. Saya jawab ujian, nilainya 100. Ujian bahkan nggak ada yang salah semuanya. Udah wisuda, namanya nggak ada. Rugi nggak? Ya, Ustaz, bagaimana kok saya nggak ada? Nama saya nggak ada kok. Saya nggak menjadi orang nomor 1 di Hunafa. Saya kan nilai saya semuanya 100. Ini ujian saya. Kayak ikut belajar di kelas. Ketika Ustaz di kelas melihat, siapa kamu? Saya Ustaz Abdullah misalnya. Abdullah, coba cari daftar absennya. Ternyata namanya nggak ada. Kok nama kamu nggak ada sih? Abdullah nggak ada, adanya Abdurrahman di sini. Kelas 11 Abdullah nggak ada nih. Loh, kok bisa nggak ada? Ya salah siapa? Ketika dia mau menerima nilai ijazah dan penghargaan ternyata nggak ada namanya. Padahal dia udah kerja keras, belajar seharian semalaman, bahkan mungkin 3 tahun sampai nilainya paling tinggi, tapi nggak dianggap, bahkan nggak dikasih ijazah, nggak dikasih nilai. Nah, yang salah siapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa? Ternyata diselidiki si Abdullah ini nggak pernah bayar uang pendaftaran untuk masuk di Hunafa. Nggak pernah daftar, nggak pernah jadi santri, gitu kan? Tiba-tiba ada di kelas muncul, belajar, ikutin aja 3 tahun sampai selesai dia paling pinter, tapi namanya
Nggak ada. Yang salah siapa? Pesantren atau Abdullah? Abdullah ya. Padahal mudah bayar masuk UNAPA gitu kan, berapa ratus ribu udah resmi jadi santri, akan dicatat namanya masuk daftar absen. Jadi pesantren dalam hal ini zalim nggak? Berlaku berbuat jahat nggak sama Abdullah? Tidak. Kenapa? Karena salah si Abdullah yang nggak mau daftar. Sama seperti orang di dunia ini bekerja keras, capek-capek ibadah, ya dia ya berbuat baik dengan harta tenaganya, ya mungkin saking banyaknya hartanya dia bantu orang lain, cuma di akhirat nggak dianggap kebaikannya sama Allah, bahkan haba'an mansura, faja'alnahu haba'an mansura. Qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan mereka dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Siapa ini? Orang-orang kafir yang beramal banyak di dunia kebaikan ternyata hanya sia-sia. Zalim nggak Allah? Kenapa? Kok nggak zalim? Kenapa? Kan dia udah buat baik, ya Allah, saya di dunia saya bantu Indonesia, ya infak saya. Presiden Amerika misalnya, Presiden Perancis bantu kenapa bangun 10 lantai, waduh, ya. AC-nya semuanya ada, iya, misalnya, ya. Tapi Presiden Amerika agamanya apa? Ya. Atau orang yang membantu orang kafir, atau dia infak dengan korban-korban bencana tsunami, korban gempa. Kira-kira Allah zalim nggak dengan orang ini di akhirat ketika dia minta, ya Allah, mana ganjaran saya, sedekah saya di akhirat? Kok saya nggak dikasih, malah dibalas dengan neraka? Kenapa? Kenapa? Iya. Karena dia belum daftar sekolah. Karena belum masuk Islam, ya. Karena orang ini nggak mau masuk Islam, satu aja, ya kesalahannya dia nggak mau mengucapkan syahadat, kalimat yang ringan di lisan, yang kalimat bisa menyelamatkan dia dari api neraka, kalimat yang bisa masukkan surga, kalimat yang Rasulullah SAW sangat bersemangat kepada pamannya Abu Thalib sebelum meninggal dunia. Apa yang Nabi SAW minta kepada pamannya? Qul ya ammi la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, Nabi sangat sayang dengan pamannya karena membelanya, perjuangannya, dakwahnya, ya, menolong Nabi, melindungi. Gak ada yang berani musik Nabi ketika Abu Thalib masih hidup. Ya, ketika mau meninggal Abu Thalib, Nabi kasihan karena masih agamanya agama Quraisy, agama musyrik, agamanya Abdul Muthalib, kakeknya. Apa agamanya? Agamanya kakeknya Nabi apa? Islam bukan? Ibrahim. Apa agamanya kakek Nabi apa? Apa jawab Ikhwan? Ya, mu'alimin. Apa agamanya? Islam. Islam apa musyrik? Musyrik, ya. Agamanya musyrik, ya. Bahkan pamannya juga sama. Makanya ketika pengen didakwahkan sama Nabi, pamanku ucapan la ilaha illallah, Nabi datang ketika sakaratul maut, Abu Thalib pengen meninggal dunia. Nabi mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah." Katakan pamanku la ilaha illallah, satu kalimat yang kau ucapkan saya akan memberikan hujah nanti di hari kiamat untuk menyelamatkan engkau dari neraka. Tapi apa? Samping Abu Thalib ada Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ya, ada Sufyan siapa nih? Abu Sufyan, ya. Terus siapa? Ada Abu Jahal yang terus mengkori, ya ada Talib,
hal takrah millata abikum, ya, hal takrah millata ajdadikum Abdul Muthalib, ya, apa engkau sudah benci dengan ajaran nenek moyang engkau, ya, ayahmu Abdul Muthalib? Nah, di sini saksi berarti ajarannya Abdul Muthalib ajaran musyrik, ya. Apa engkau membenci dengan ajaran nenek moyangmu Abdul Muthalib dan kakek-kakekmu, kemudian engkau mau meninggalkannya dan masuk Islam? Nabi dakwakan lagi sampingnya, pusing Abu Thalib, ya. Oh, Islam, aduh, Islam enggak, ya. Nah, ini bahayanya kalau punya teman yang jelek, ya. As-sahibu sahib, teman itu sahib, teman itu menarik. Hati nak, ya. Pesantren juga kalau temannya kurang baik ikut-ikutan, ya. Kalau di sini baik-baik semua, insyaallah, ya, rajin-rajin, ya, soleh-soleh, ya. Betul, ya. Akhirnya Abu Thalib nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena pengaruh dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lainnya, dan yang pembesar-besar Quraisy lainnya yang mengompori dan memberikan perkataan-perkataan jangan sampai keluar dari Islam. Akhirnya meninggal Abu Thalib dalam keadaan musyrik, nggak jadi mengucapkan la ilaha, padahal ringan mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat butuh berapa menit? Ada 1 menit? Nggak ada. La ilaha illallah. Saking istimewanya la ilallah itu, kalian mengucapkan la ilallah, ya, tanpa menggerakkan mulut, ya. La ilaha illallah. Mulutnya diam aja tuh, terucap tuh, ya. Ringannya. Benar enggak? Ya. La ilaha illallah. Itu mudah dan singkat. Dengan singkatnya bisa menyelamatkan dari neraka. Tapi orang Quraisy nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa nggak mau? Tapi kita setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang-orang Quraisy tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya berarti dia harus menyembah hanya kepada Allah. Tinggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, tinggal sembahan berhala yang banyak di Mekah, 360 berhala, nggak boleh disembah. Tuh, orang Quraisy paham. Tapi orang Islam sekarang la ilaha illallah kurang paham, ya. Nah, baik para hati yang dirahmati Allah, jadi inilah Islam, ya. Kalau dia enggak mengucapkan Islam, enggak masuk Islam, enggak bermanfaat. Maka sebesar apapun amal solehnya di dunia, kalau dia enggak mau Islam, maka merugi. Nah, maka bersyukur kita yang lahir dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai, ya, kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan Islam. Taib. Ini yang kedua kata Syekh, wa khatama bihi adiyan. Allah menutup dengannya agama-agama yang lain. Wa akmalahu li'ibadihi. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Islam ini, dia sebagai agama para nabi, dia penutup agama-agama yang lain. Yang ketiga kata Syekh, wa akmalahu li'ibadihi. Allah telah menyempurnakan dengan Islam untuk hambanya, ya. Jadi agama Islam istimewanya dia sudah sempurna. Enak, nah. Di Islam itu sempurna, semuanya ada. Beda dengan ajaran agama yang lain yang enggak sempurna seperti Islam. Bahkan saking sempurnanya Islam, semuanya diajarkan, ada tata caranya, sampai bahkan kalian kalau pengen bikin donat juga ada.
dalilnya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa datangkan hadis Al-Quran bikin donat? Siapa yang tahu? Ada yang Ustaz? Nggak ada? Ada pasti. Apa yuk? Bismillah. Bismillah. Bismillah itu mau makan ya, atau memulai segala sesuatu dengan Bismillah. Boleh. Jayyid ya. Ada yang lain dalilnya? Ayo, mu'alimin mana mu'alimin? Kelas 3 mana nih? Waduh. Pendekar nampak kelas 3. Aliyah mana nih? Ayo. Kelas 2, kelas 1. Apa dalilnya? Atau MTS ada yang tahu? Islam sempurna, saking sempurnanya Islam, kata Rasulullah, "Wa ma tahirun yuqallibu janahihi bis sama illa 'allamana minhu ilman." Tidaklah sebuah burung yang terbang di atas langit kecuali Rasulullah sudah mengajarkan ilmunya. Burung ini gimana? Diajarkan Rasulullah. Ya, saking sempurnanya. Sampai orang-orang Yahudi pun menjadi saksi ketika berkata kepada Abu Hurairah, "Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Ya Abu Hurairah, Nabi ente ngajarkan segalanya ya, sampai qira'ah, sampai adab masuk kamar mandi aja katanya ada tata caranya. Ajal, kata Abu Hurairah menjawab, betul. Ada adab masuk kamar mandi. Masuk dengan kaki kiri kanan? Kiri. Baca doa. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu doa tuh, masuk kakinya kiri. Diajarkan kiri, jangan kanan. Tapi diajarkan dalam Islam tempat-tempat yang buruk, yang jelek dimulai dengan yang kiri. Cebok, tangan kanan, tangan kiri. Kiri kotor ya. Itu Islam mengajarkan tangan kanan mulia. Maka yang kotor tangan kiri, memberikan jangan tangan kiri, tangan kanan kasih. Nerima ngasih itu. Itu mulia Islam. Masuk masjid dengan tangan kaki kanan, keluar kaki kiri, kebalikannya kamar mandi. Udah diajarkan di Islam. Makanya semuanya udah ada tata caranya. Tinggal kita mau belajar kan. Sampai buat donat pun ada. Apa dalilnya? Donat mungkin di Nabi nggak ada ya. Adanya apa tuh? Patir, kak ya, atau apa tuh? Khubz ya. Apa dalilnya? Ada kata ulama. Semuanya ada dalam syariat Islam. Sampai buat donat pun ada. Bisa jadi dalilnya umum ataupun dalilnya khusus. Makanya dalam segala sesuatu perkara seperti halnya donat atau buat dalam perkara dunia, itu dalilnya secara umum ada dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Kalau kita pengen tahu bikin donat, tanya ahli donat. Dalilnya itu. Kalau kita pengen tahu cara buat makanan yang lezat, tanya koki gitu kan. Kalau di Al-Quran nggak ada, tapi dalilnya as'alu ala dzikri, tanya ahli ilmu. Jangan nanya ahli donat ya kepada ustadz. Ustadz bingung cara buatnya gimana. Masalah agama ke tukang donat, bingung juga dia jawabnya kan. Ahli ilmu yang mengerti. Nah, ini sempurnanya Islam. Islam itu sudah sempurna, maka bersyukur. Enggak seperti agama yang lain, enggak sempurna. Maka kita bersyukur agama kita ini sempurna. Kalau udah sempurna, maka nggak butuh lagi syariat tambahan. Dalilnya apa nanti dibacakan di sini, banyak dalilnya, wajib kalian hafalkan ya. Anak pesantren wajib hafal dalil-dalil ya. Jangan sampai hanya sekedar ungkapan namun nggak ada dalilnya ya. Harus kita hafalkan. Wa tamma bihi alaihi ni'mah. Kemudian istimewanya Islam kata Syekh, selain Allah menutup ya agama-agama dengan Islam, Allah menyempurnakan untuk hambanya. Wa atamma bihi alaihi ni'mah, dan juga Allah sempurnakan
atas mereka, atas hamba-hamba Allah ini dengan agama ini kenikmatan. Nikmat dengan Islam itu sempurna. Orang yang meluk Islam akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nikmat sempurna apa di dunia? Apa nikmat sempurna yang Allah akan berikan kepada hamba ketika dia beragama Islam? Allah akan jaga dirinya dari apa? Dari mara bahaya, dari musibah, dari apa? Hal-hal yang menyakitkan. Allah menjadi walinya, Allah menjadi penolongnya, ya. Allah menjadi wali seorang muslim. Siapa yang berani dekat-dekat? Ya. Kalau kalian punya bodyguard, bodyguard ahli karate atau ahli kungfu atau yang badannya keker, gimana kalian? Ya, jangan santai aja. Ya, nggak takut kemana-mana kan? Ada bodyguard Anda nih macam-macam, awas ya. Dekat sedikit, nyangkel sedikit, bacok, waduh, itu kan. Nggak sedikit, ya langsung disikat. Karena bodyguard kuat, dia berjalan santai ya. Tapi seorang muslim penolong dan walinya siapa? Allah. Makanya seorang ulama itu nggak akan takut. Allah yang menjaganya. Ihfadillah ya fatkah, ihfadillah tajidhu amamak, ta'araf ilallah bi rakhai arifka fi syiddah. Oh iya. Nah, ini nikmat orang yang beragama Islam. Terlebih lagi di akhirat, dia akan mendapatkan keamanan di dunianya dari azab, di akhirat juga aman dari neraka. Ya. Nikmat enggak? Nikmat itu seperti apa? Makanan lezat? Enggak juga ya. Kebahagiaan itu nikmat. Kemudian kata saya juga waradiyahu lahum dinan. Setelah Allah menyempurnakan agamanya, memberikan sempurna nikmatnya dengan Islam, Allah meridhoi untuk mereka agama Islam. Jadi ridho Allah berarti Allah ridho, maka agama ini yang diterima oleh Allah karena diridhoi. Waradiya lahum dinan, waradiyahu lahum dinan. Allah meridhoi untuk mereka agama Islam ini. Fala yaqbal min ahadin dinan siwa. Apa kata Syekh? Maka Allah tidak akan menerima dari seorang pun agama selain Islam. Nah, jadi agama yang diridhoi hanya Islam, yang selainnya tidak Allah terima. Kalau Allah Ta'ala, Allah firman, apa dalilnya? Ayo, siapa yang tahu bahwasanya agama selain Islam tidak diterima oleh Allah? Apa? Insya Allah mumtaz ya. Amri naik kelas 3 langsung. Wah, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah tidak terima agama selain Islam. Dalilnya apa lagi? Allah tidak terima selain Islam. Ada dalilnya tegas. Apa? Ayo dalilnya apa? MTS. Allah tidak terima selain Islam. Wa may yabtaghi ayo tunjuk tangan. Minum nunjuk. Waduh, jangan bisik-bisik. Siapa yang jawab? Ada apa? Ayo apa? Terus? Mumtaz, masyaallah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Apalkan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Ya, fala yuqbala minhu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Enggak diterima nak. Nah, terus bagaimana Ustaz nasib saudara-saudara kita yang agamanya bukan Islam? Kasihan. Makanya kita berusaha untuk dakwahkan mereka. Makanya orang yang bisa dakwahkan agama Islam ke
kepada orang selain Islam, masuk Islam dia luar biasa pahalanya. Ya. Ada Rasulullah pahalanya apa? Rasulullah lain yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Apa artinya? Kalau seandainya kau bisa ngasih satu hidayah sama satu orang aja masuk Islam, atau memberi hidayah dia kebenaran, khusus lagi dia masuk Islam, apa pahalanya? Itu lebih baik daripada mendapat unta merah. Tuh ya. Mau unta merah kan? Apa Ustaz unta? Saya maunya mobil Fortuner, Alphard atau Lamborghini, Ferrari. Itu dahulu paling mahalnya unta merah. Kalau sekarang berarti mobil yang paling mahal. MM-an harganya. Dapat. Nah, syaratnya kita bisa memberikan hidayah kepada orang masuk Islam. Makanya semangat untuk dakwahkan. Biar apa? Biar kita dapat pahala. Dan terlebih lagi dia bisa selamat di akhirat. Kasihan saudara-saudara kita yang belum Islam. Kita dakwahkan ini Islam, agama yang benar, agama yang bertauhid, sembah kepada Allah dengan cara yang baik. Kau mendakwahkan, ya, jangan sembah Nabi Isa, jangan sembah Bunda Maria, apalagi jangan menyembah patung-patung. Tidak semuanya tidak bisa menjadi Tuhan. Karena yang berhak disembah hanyalah Allah. Dia masuk Islam karena sebab kita mendapatkan pahala unta merah. Siapa yang mau unta? Unta merah itu hanya sebuah permisalan seperti tunggangan yang paling berharga. Dalilnya apa kata Syekh di sini? Kalau Allah Taala, dalil tentang hal ini, kata Syekh tentang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang agama Islam, kata Syekh dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Apa bunyinya? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tidaklah nabi kita Muhammad ayah dari salah seorang kalian, akan tetapi nabi kita Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nabi udah ditutup, jadi nabi aja udah nggak ada, maka lebih-lebih lagi Rasul. Ana khatamun nabiyyin, saya penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, bohong. Terlebih lagi kalau dia ngaku Rasul. Nabi aja nggak ada, karena nabi setelah diutus menjadi nabi akan diutus menjadi rasul. Nah, nabi diutus dengan Iqra. Nabi diutus menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddatsir. Tapi banyak. Saya kunu min ummati dajjaluna salasun kulluhum yaz'umu annahum nabi la nabiyya ba'di. Tersedap nanti akan datang di akhir zaman orang-orang yang mengaku nabi, jumlahnya 30 orang. Semuanya ngaku nabi. Padahal enggak ada nabi setelahku. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat Al-Ahzab ini apa? Wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Maidah. Berikutnya Al-Maidah ayat 3. Nah, ini juga harus kalian hafalkan ya. Apa tentang kesempurnaan Islam? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatnya atas kalian, dan aku ridhoi agama Islam untuk kalian. Raditu lakumul Islam madina. Begitu juga surat Ali Imran ayat 19. Apa bunyinya? Inna dina indallahil
Islam. Barang siapa sungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dalil surat Ali Imran ayat 85. Ini tadi dibaca sama Dafa ya. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima di akhirat, termasuk orang yang merugi ya. Nah, sangat merugi. Lebih baik apa? Di dunianya hidup ya, hidup pas-pasan, tapi di akhiratnya apa? Masuk surga, atau di dunianya hidup bahagia, di akhiratnya sengsara. Mana yang kalian pilih? Nah, orang-orang kafir kalau kalian lihat hidupnya luar biasa. Allah berikan dunia. Orang-orang yang tidak muslim negaranya makmur, kemana-mana ya, hartanya banyak, berlimpah. Tapi di akhirat bahagia nggak? Bahagia nggak dia? Enggak. Milih mana? Milih kalian sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau senang di dunia, sengsara di akhirat? Di dua-duanya? Nggak milih itu, nggak milih ini, Ustaz. Milih yang tengah-tengah. Oh, apa tengah-tengah? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini kalau bisa. Udah hidup di dunianya kaya, soleh, tampan, istri cantik, 4 lagi. Waduh, ya, hartanya berlimpah, sedekahnya di mana-mana, dermawan. Waduh, istrinya soleha. Waduh, ya. Kemudian di akhirat masuk surga atau bidadari lagi. Waduh, ini mimpian siapa nih? Ya, impian semua manusia ya. Waduh, ya, dunianya bahagia, di akhiratnya juga pengen bahagia. Tapi kalau pengen milih antara dua hal yang sulit ya, di dunianya hidup pas-pasan, di akhirat masuk surga, ama di dunianya bergelamur harta, kekayaan di mana-mana, semua kalian bisa lakukan, namun di akhirat sengsara. Ini mana? Nah, tentu milih yang bahagia di akhirat ya. Di akhirat selamanya. Di dunia hanya sementara. Maka merugilah orang yang memilih ya kehidupan dunia dan melupakan akhirat ya. Baik para ikhwah fillah, para thalabah, ini mungkin kajian kita pada kesempatan kali ini masih ada perkataan Syekh yang belum kita bacakan ya, pada muqaddimah tentang atau bab dinul Islam ya. Nanti kita lanjut kembali tentang keistimewaan, karakteristik ya, atau keistimewaan agama kita yang mulia dan keindahannya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan jangan lupa ya, kita pahami, kita hafalkan dalil-dalilnya dan kita amalkan tentunya. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini, mudah bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.